Kadang kita tuh terlalu banyak bicara, kemudian kita ngerasa nyesel di akhirnya. Karena terlalu banyak yang udah kita ceritakan pada orang lain yang sebenarnya tuh gak perlu juga orang tahu tentang hal tersebut. Pernah gak kamu ngerasa hal kayak gitu? Setelah kamu banyak cerita, banyak bicara, kemudian kamu baru ngerasa nyesel nih. Harusnya aku gak ngomong kayak gitu. Harusnya aku gak seperti itu. Ada yang pernah gak? Hai, gak pernah lupa aku akan tanya, gimana kabar kamu hari ini? Apa aja yang udah kamu lakuin? Hal baik apa yang udah kamu lakuin? Udah bersyukur belum untuk hari ini? Ngomongin soal banyak bicara, terkadang kita itu terlalu banyak oversharing, terlalu banyak bicara, gak bisa kontrol diri. Akhirnya kita itu membicarakan hal-hal yang sebenarnya gak penting, hal-hal yang seharusnya gak kita bicarakan, hal-hal yang seharusnya kita itu simpan sendiri. Gak perlu orang tahu tentang hal-hal kayak gitu. Apalagi saat kita itu sedang dalam keadaan marah ya. Ditahan dulu kata-katanya. Karena saat kita itu marah, kita kelepasan. Sampai kayaknya kita tuh gak sadar bahwa kita itu menyakitin hati seseorang. Beberapa menit kemudian, saat kita udah tenang, kita baru sadar bahwa perkataan kita itu gak baik. Perkataan kita itu nyakitin dia. Akhirnya apa? Nyesel kan endingnya? Itulah kenapa saat kita marah, jangan dulu dilontarkan kata-katanya. Tahan dulu kata-katanya. Kalau kamu tanya apakah orang gak boleh marah? Boleh. Orang boleh aja marah. Tapi akan lebih baik lagi kamu bisa menahan dulu amarah kamu. Karena ada sebagian orang tuh yang saat marah tuh dia bener-bener gak bisa mengendalikan dirinya. Hingga banyak banget kata-kata yang seharusnya gak terucap, itu keluar. Dan saat dirinya itu udah tenang, dia ngerasa nyesel. Kenapa ya aku bilang kayak gitu tadi? Kenapa ya aku mengatakan hal kayak gitu? Kemudian kita sadar kita nyakitin dia. Daripada kamu nanti ngerasain hal kayak itu, perlu banget kita tuh belajar untuk memanage diri kita sendiri. Atau kurang-kurangin juga ya ngomongin orang lain. Kalau kamu mulai ingin membicarakan tentang keburukan orang lain, ingat-ingat lagi apakah kita benar-benar lebih baik daripada dia. Hingga kita itu ngomongin dia. Hingga kita itu menjelekkan dia. Hingga kita itu menyebarkan aib dia. Kalau kamu membuka aib orang lain, jangan pernah kaget jika suatu saat aib kamu sendiri akan kebuka. Jadi kalau kamu tuh tahu tentang keburukan orang lain, kamu tahu tentang ketidakbaikan orang lain, jadi diam aja. Nggak usah disebar-sebarin kayak yang lain. Ada kalanya diam itu memang lebih baik. Ada kalanya juga bicara itu juga lebih baik. Tergantung konteksnya. Kita dalam keadaan yang kayak apa. Kalau itu ngomongin tentang keburukan orang lain, kayaknya kita diam aja deh. Aku hanya gak mau kamu nanti nyesel di akhirnya. Apalagi hal yang kita ceritakan ke orang lain nih, itu kita tuh gak tahu sendiri. Kita dapat itu tuh dari orang lain. Dan kita gak tahu kebenarannya dia tuh emang kayak gitu atau enggak. Pernah gak kamu kayak gitu? Kita pas lagi kumpul, tiba-tiba ada seseorang yang menceritakan orang lain. Sebenarnya kita tuh gak pernah tahu orangnya. Kita gak pernah tahu seperti apa kesehariannya. Kita hanya pernah ngelihat dia dengan wajahnya, sekilas aja. Kemudian, di saat kita santai, kita menceritakan itu pada orang lain.
Itu kan suatu hal yang gak benar. Karena kita sendiri aja tuh gak kenal. Apa iya kita merasa lebih baik daripada dia? Sombong sekali kan? Jadi benar-benar dijaga mulutnya. Jangan mudah-mudah berkata kasar. Jangan mudah-mudah membicarakan tentang orang lain. Dan jaga diri saat kamu tuh dalam keadaan yang marah. Belajar buat kontrol emosi. Tahan dulu kata-katanya. Karena saat kita tuh nyesel, yang rugi tuh siapa? Kita sendiri. Maka lebih baik kita tuh belajar menahan amarah kita. Belajar untuk menahan kata-kata yang gak baik yang akan keluar dari mulut kita. Mulai dari sekarang dan seterusnya, yakinkan pada dirimu dan tanamkan dalam dirimu saat kamu sedang marah. Ambil nafas, tenangkan dulu, lalu bicarakan dengan baik-baik. Jangan langsung dibales dengan kata-kata yang akan membuat kamu menyesal nantinya. Bukan membiarkan diri ini ditindas oleh orang. Tapi ada kalanya lebih baik itu kita diam. Bukan berarti kita kalah atau kita mengalah. Tapi kita sedang menjaga diri kita sendiri dari amarah yang mungkin akan merugikan diri kita sendiri juga nantinya. Kalau kamu marahnya gimana? Marah yang bicara atau marah yang menahan diri? Karena setiap orang pasti beda-beda ya dalam mengekspresikan amarahnya. Ada yang ketika dia tuh udah marah banget, dia ngomong. Ada yang saat marah banget, dia tuh memilih untuk diam. Kamu termasuk yang mana? Soalnya aku tuh juga pernah mengalami hal dimana kayak aku tuh bertemu dengan seseorang, aku punya teman yang ketika dia tuh marah, dia akan mengatakan banyak hal. Kemudian saat dia udah tenang, dia ngerasa menyesal dengan kata-katanya. Dia merasa terlalu banyak yang udah dia ucapkan, dan setiap kata yang udah keluar tuh kan gak bisa ditarik lagi. Penyesalan itulah yang aku gak ingin kamu juga rasain. Makin dewasa, harusnya kan harus makin bijak. Makin dewasa, harusnya semakin bijak. Semakin tahu tentang dirinya, semakin tahu dan semakin bisa kontrol emosinya. Mulutmu adalah harimaumu. Jangan sampai dia yang menyakiti kamu sendiri nantinya. Berkatalah yang baik atau diam. Pernah gak sih kalian dengar pepatah kayak gitu? Atau mungkin diam adalah emas? Kalau menurut aku, diam itu tergantung situasinya ya. Kalau diam itu membuat banyak kerugian, ya kita harus bicara. Tapi kalau dengan diam, kita bisa lebih meredam dan tidak menimbulkan banyak kerugian. Ya udah, diam aja. Kalau kamu dihina seseorang atau ada orang yang merendahin kamu, udah senyumin aja. Jangan dibales. Kamu cukup senyum, terus biarkan waktu yang nanti membuktikan betapa mereka itu telah salah menilai kamu. Kalau kamu direndahkan, kamu tidak dihormati karena status atau pekerjaan kamu. Udah, gak usah marah. Kamu tetap fokus sama diri kamu. Kamu fokus dengan impian kamu fokus dengan tujuan kamu. Biarkan kesuksesan kamu nanti yang akan membuktikan segalanya. Saat mereka tahu kamu udah sukses, aku yakin banget kok. Mereka akan diam. Mereka akan merasa malu sendiri. Jadi jangan habiskan energi kamu untuk mencerna kata-kata buruk yang udah orang lontarkan ke kamu. Habiskan energi kamu tuh untuk hal-hal yang positif.
jaga diri kamu, jaga mulut kamu sendiri, jaga kata-kata kamu. Berkatalah yang baik atau diam. Belajar untuk mengontrol emosi. Jangan sampai kata-kata yang keluar itu nanti membuat diri kamu sendiri nyesel. Banyak hal yang udah aku dengar dimana orang tuh kadang juga. Jadi mulai dari sekarang, yuk kita sama-sama bareng-bareng untuk belajar kontrol emosi kita, biar kita itu nggak berkata yang buruk-buruk. Berkata buruk tentang orang lain, mengatakan hal-hal yang buruk kepada orang, dan belajar buat fokus sama diri sendiri lagi, tidak menghiraukan omongan buruk orang lain.